Baik, selanjutnya tahap yang harus kita lakukan adalah menghitung total kas, ya, total kas pada kondisi present value. Caranya tinggal semua jumlah pendapatan, ya, dikurangi dengan total biaya, ya, berlaku untuk dari tahun ke 0 sampai ke tahun 20, ya. Jadi kita lihat di sini, pada tahun ke 0 kita minus 11 M, kemudian pada tahun ke pertama kita positif 1,4 M. Nah, untuk menentukan apakah dia untung atau tidak, kita bisa hitung totalnya. Ya, hal yang sama. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa total pendapatan itu adalah 12,7 M pada waktu masa sekarang, ya, pada waktu present value. Sebelumnya kita total pendapatan 33,25 M, tapi kalau kita perhitungkan diskon faktor, dia menjadi 12,7 M. Total biaya adalah 12,3 M, 11 M-nya tetap karena pada tahun ke-0 ditambah dengan present value dari biaya operasional dan biaya pemeliharaan. Jadi totalnya 12,39 M. Nah, total kas pendapatan dikurang biaya itu adalah positif 359 juta rupiah. Jadi dapat dikatakan bahwa investasi ini menguntungkan atau menarik karena arus kas yang dihasilkan itu adalah positif. Oke, nah kalau kita lihat dengan menggunakan formula, ya, formula yang kita biasa gunakan, ya, mencari nilai P jika A diketahui atau mencari nilai P jika F diketahui, ya, kemudian anuitas tertunda mencari P0, ya, rumusnya seperti ini, ya, kita udah tahu, maka nilai ini bisa kita dapatkan tanpa menggunakan spreadsheet. Cuma yang perlu kita pahami adalah ketika menggunakan spreadsheet, ya, dia tidak menggunakan annual, tapi dia menggunakan individu. Jadi dari tahun pertama ke tahun ke-0, dari tahun kedua ke tahun ke-0, tahun ketiga tahun ke-0, tahun keempat ke tahun ke-0, dan seterusnya. Artinya dia menggunakan PF, artinya F-nya 1, P-nya 0, F-nya 2, P-nya 0, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan rumus, ya, kalau kita menggunakan rumus, kita dapat menggunakan yang namanya arus kas seragam menggunakan annuity. Ya, jadi di sini kalian bisa lihat, ya, bisa lihat contohnya pendapatan, ya. Pada tahun 1 ke 10 adalah 1.750.000. Total present value-nya adalah P, ya, sama dengan nilai annuity A, ya. Karena ini per tahun 1 miliar. Kemudian rumusnya itu adalah mencari P dengan diketahui A dengan bunga I, ya, yang sebesar 12% dan N, ya. Nah, N-nya di sini berapa? N-nya di sini adalah 10 karena dia hanya dari tahun 1 hingga ke tahun 10, ya. Jadi perlu diingat N-nya itu adalah hanya 10. Nah, kalau kita lihat pada tabel yang ada di buku acuan, untuk suku bunga 12%, mencari nilai P diketahui A, ya, mencari nilai P diketahui A, mencari P diketahui A, bunga 12%, dan periodenya 10. Periodenya 10. Maka faktornya itu adalah 5,6502, ya. 5,6502. Jadi hasilnya itu sekitar 9M sekian. Nah, pada tahun ke-11 hingga tahun ke-20 ini yang terjadi adalah anuitas tertunda. Artinya 1,575 M ini per tahun itu baru dihasilkan pada tahun ke-11. Tahun ke-1 hingga tahun ke-10 itu tidak ada penghasilan sebesar 1,575 M ini. Jadi kita dapat hitung total present value-nya itu adalah P, kita mencari nilai P, nilai A-nya 1,575 dikali P diketahui A, ya, dengan bunga I 12%, dan dia adalah N minus J, ya. Jadi kalau kalian lihat lagi rumusnya adalah N minus J. Jadi N-nya itu adalah 20 tahun, ya. N yang kita gunakan adalah 20 tahun, tapi dia tertunda selama J, selama 10 tahun. Jadi di sini N-nya adalah 20, J di sini adalah 10, ya. Jadi PAI untuk 10 tahun sama 5,602, ya. Ya, kalau kita lihat
untuk 10 tahun dia sama. Kemudian dikali, diketahui mencari P, diketahui F dengan bunga 12% dan tertundanya selama 10 tahun. Jadi cari PF 12% 10 tahun. Maka hasilnya adalah mencari PF bunga 12% untuk 10 tahun adalah 0,322. Ya, makanya di sini 0,322. Nah, jadi kalau kita kalikan nilainya hanya 2,865 M. Jadi total pendapatan berapa? Itu adalah 12,753 M. Ya. Nah, nilai ini kalau kita perhatikan dengan spreadsheet yang kita gunakan, itu dia sama ya. Kita lihat mirip 12,753. Nah, kenapa terjadi perbedaan? Karena pada tabel yang ada di buku acuan itu dia mengalami pembulatan. Begitu juga dengan biaya. Total biaya investasi 11M. Karena dia di tahun ke-0, maka present value-nya tetap 11M. Pada tahun ke-1 hingga 10, dia 150 juta per tahun. Maka sama, 150 juta dan faktornya sama. Ya, faktornya sama, hasilnya sekian. Pada tahun ke-11 ke-20 juga terjadi penundaan. Jadi penundaan ini bukan hanya penundaan pemasukan, tapi penundaan pengeluaran atau biaya itu juga berlaku. Jadi total present value-nya untuk 300 juta per tahun, N minus J-nya ini adalah 20 minus 10, dan PFIG-nya, J-nya ini adalah 10 untuk bunga 12%. Maka faktornya sama, dikalikan dengan 300 juta hasilnya 545 juta sekian. Nah, jadi total biaya yang kita perlukan itu adalah 11M ditambah 847 juta ditambah 540 juta. Hasilnya adalah 12M 393 sekian. Nah, hasilnya kita lihat juga, hasilnya itu mirip ya, 12M 393. Oke. Nah, untuk mengetahui apakah dia untung atau tidak, ya udah, pendapatan dikurangi dengan biaya. Jadi yang perlu diingat di sini ada anuitas tertunda. Jadi kalau kalian menggunakan rumus, ingat dia ada anuitas tertunda. Kalau kalian menggunakan spreadsheet, dia bisa langsung karena hanya P ke F. Jadi di spreadsheet kita tidak bisa menggunakan annuity, ya, tapi kita bisa menghitung dari per tahunnya, lalu kita totalkan. Itu hasilnya sama saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu cash flow diagram. Oke, biasanya saya membuat yang pertama itu adalah periode, ya, periode seperti ini. Kemudian adalah pendapatan, ya, kemudian adalah pengeluaran. Oke. Nah, kita mulai dari periode 0, ya. Maka periode 0 saya biasanya sama dengan ini, ya. Oke, ini kita copy sampai ke tahun ke-20. Ya. Kemudian untuk pendapatan nilainya adalah sama. Ini kita copy sampai tahun ke-20. Oke. Nah, untuk pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran itu dia harus opposite. Artinya kalau kita pendapatannya positif, maka pengeluaran itu harus negatif. Maka dia akan sama dengan negatif dari total biaya, ya, total biaya. Oke, jadi semuanya ada dalam kurung karena dia menandakan negatif. Nah, untuk mencari cash flow diagramnya, kita tinggal blok semua ya. Kemudian kita insert, maka kita cari charts yang bentuknya kolom, ya, kita gunakan seperti ini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini cash flow diagramnya pada tahun ke-0 dia investasinya sebesar sekian. Ya, ini kalian bisa modif. Ini akses optionnya itu adalah misalnya 15M, ya, negatif, ya. Kemudian yang positifnya itu bisa jadi 1M. Oke, kalian bisa modif sendiri itu untuk cash flow diagramnya. Oke, jadi dia nilainya adalah
12 sekian M, dan ini nilainya adalah rata-rata 130 juta, 119 juta ya. Kemudian ada uh, pengeluaran kecil yang warna oranye di sini, itu adalah pengeluaran untuk biaya operasional dan maintenance. Nah, untuk membuat cash flow diagram, kalian bisa pisahkan antara biaya operasional, biaya maintenance, itu nggak masalah. Jadi ada dua tumpuk, misalnya biaya operasional kemudian biaya maintenance, itu juga nggak masalah. Kalian bisa create diagramnya. Namun diagram yang seperti ini itu udah cukup sebagai bantuan untuk menganalisis suatu studi kelayakan. Oke, sekian. Terima kasih. Kita sambung ke pertemuan selanjutnya.